Yo, what's up cuy? Semoga kalian sehat selalu ya cuy. Dan selamat datang di channel gua, tempat dimana kalian berimajinasi dan berfantasi ya cuy. Oke cuy, tanpa berbelit-belit nanti malah kesembelit, langsung baik kita cobain alur cerita Eternal Pusga part kelimanya cuy. Ya cuy, jika kalian punya saran-saran silahkan coret-coret di komentar ya cuy. Jika kalian suka silahkan kalian like dan jangan lupa untuk subscribe channel ini biar gak ketinggalan updatean terbarunya ya cuy. Oke, setelah Li Tianming dan si Ayam mengambil harta dan bersembunyi, si Ayam pun meminta Li Tianming untuk memakan harta Ling Sui api itu cuy. Dan mereka berdua pun memakannya. Setelah mereka memakan harta itu, Li Tianming pun dapat menerobos ke tingkat kelima cuy. Tak berselang lama mereka pun melanjutkan mencari rumput King Ling. Aku merasakan penglihatan mata ini lebih luas dan lebih jelas, ucap Li Tianming cuy. Hentikan matamu, itu membuat kulit mataku mati rasa, ucap si Ayam. Hahaha, kamu benar-benar takut dengan mata ini, ucap Li Tianming sambil memperlihatkan tangannya cuy. Pada saat yang bersamaan cuy, ada raungan binatang buas. Li Tianming dan si Ayam pun berbicara cuy. Apakah ada binatang buas di tempat ini? Tanya Li Tianming cuy. Tadi bukannya kau dengar raungan itu, ucap si Ayam cuy. Tolong, teriakan seorang wanita cuy. Hei, dugaanku benar kan? Ada hantu wanita, ucap si Ayam. Wanita itu pun berbalik melihat Li Tianming cuy. Li Tianming pun terpana oleh kecantikan wanita itu cuy. Apakah dia benar-benar hantu? Cantik sekali, mataku sampai tidak bisa berkedip, ucap Li Tianming cuy. Tak berselang lama binatang buas itu pun datang cuy. Cantik, jangan takut, aku akan menyelamatkanmu, ucap Li Tianming yang berlari mengejar wanita itu cuy. Terima kasih saudara, jawab wanita itu. Si Ayam pun mencoba melawan binatang buas itu. Jangan so jadi pahlawan, ayo lari, ucap Li Tianming cuy. Saudaraku, biarkan aku meminjamkan kekuatanku kepadamu, ucap wanita itu cuy. Tak berselang lama cuy, si wanita itu pun mengeluarkan kekuatannya dan memasuki tubuh Li Tianming cuy. Dan tubuh mereka berdua pun menyatu. Apa yang terjadi? Apakah kamu benar-benar hantu? Apakah aku kerasukan? Tanya Li Tianming yang penasaran cuy. Aku bukan hantu, tapi aku memiliki tubuh yang istimewa. Aku bisa berinteraksi dengan orang lain dan meningkatkan kekuatanku, jawab wanita itu cuy. Lihat tubuhmu sekarang, kau mirip dengan hantu, ucap si Ayam yang sedang bertarung itu cuy. Ada tubuh seperti itu, aku baru pertama kali melihatnya. Biar ku coba seberapa besar kekuatan tubuhku ini bisa meningkat, ucap Li Tianming cuy. Dan Li Tianming pun menyerang binatang buas itu. Benturan pun tak bisa dihindarkan lagi cuy. Dua ledakan besar pun meledak cuy. Dia bisa sekuat itu, ucap si Ayam yang terkejut melihat kekuatan Li Tianming cuy. Dan pada akhirnya si binatang buas itu pun tepar alias modar cuy. Li Tianming yang merasakan kekuatannya pun berbicara cuy. Hebat, setidaknya 2 level telah meningkat. Bahkan kekuatan tangan hitam juga meningkat, ucap Li Tianming. Dan tak berselang lama wanita itu pun keluar dari tubuh Li Tianming cuy. Dan wanita itu pun berterima kasih kepada Li Tianming karena telah menyelamatkannya. Tidak, ini berkat kekuatan saudara ini, aku bisa mengalahkan binatang buas ini, jawab Li Tianming cuy. Cantik, abaikan dia seorang bajingan, tahu, ucap si Ayam cuy. Perkenalkan, namaku Yinghu, aku adalah binatang pendamping bajingan ini, ucap si Ayam sambil memperkenalkan dirinya cuy. Ya ampun, kau bisa berbicara, lucunya, ucap wanita itu cuy. Gadis cantik, kau tahu aku bukan binatang peliharaannya, tapi aku binatang pendampingnya, jawab si Ayam cuy. Saudara, bisakah kau memberikan anak ayam ini padaku? Tanya wanita itu dengan raut wajah yang senang cuy. Ambillah, tapi ingat, tambahkan beberapa jamur untuk direbus bersamanya, itu pasti akan sangat lezat, ucap Li Tianming. Saudara sangat lucu, aku tahu binatang ini adalah pendampingmu, aku hanya bercanda tadi, ucap wanita itu cuy. Dan wanita itu pun memperkenalkan dirinya. Namaku Jiang Fei. Kalau saudara ini, tanya wanita itu cuy.
cantik, nama dia adalah Li Tianming yang tidak punya otak. Panggil saja si bodoh, jawab si ayam. Kalau begitu saudara Li Tianming, salam kenal, ucap Jiang Feigen. Halo saudara, jawab Li Tianming. Li Tianming pun bertanya, cuy, saudara Jiang, di mana binatang pendampingmu? Aku tidak memiliki binatang pendamping. Meskipun aku tidak memiliki binatang pendamping, aku memiliki kekuatan rahasia ini, jawab Jiang Feigen, cuy. Sambil memperlihatkan tangannya, Jiang Feigen pun berbicara, cuy. Kukuku ini memiliki 10 kemampuan khusus, tapi sayang aku tidak bisa menggunakannya. Sekarang hanya 2 yang bisa aku gunakan. Pada saat yang bersamaan si ayam pun muncul, cuy. Wah, luar biasa. Tapi kenapa kamu tidak menikah saja dengan Li Tianming? Dengan begitu kalian bisa berkultivasi bersama, ucap si ayam yang terang-terangan, cuy. Kenapa begitu? Jawab Jiang Feigen. Li Tianming hanya terdiam malu dan perlahan memaksa si ayam untuk masuk ke ruang pendampingnya dan berbicara, cuy. Biarkan saja si ayam ini, dia kekurangan nutrisi jadi otak dan mentalnya bermasalah, jawab Li Tianming, cuy. Li Tianming, apa yang kau lakukan? Ucap si ayam yang tidak mau dimasukkan ke dalam ruang pendampingnya, cuy. Ngomong-ngomong, aku ingin bertanya, kenapa saudara datang ke sini? Tanya Li Tianming. Aku datang ke sini tidak sendiri, kami terpisah saat dikejar binatang buas. Apa itu pacarmu? Apakah dia laki-laki atau perempuan? Tanya Li Tianming, cuy. Pada saat yang bersamaan ada yang menyerang Li Tianming sambil berbicara. Penjahat, beraninya kau menculik wanita itu. Terima ini, ucap orang yang menyerang Li Tianming, cuy. Dan dia pun seorang wanita, ya cuy. Dengan sigap Li Tianming pun menghindari serangan itu. Apa kau sudah bosan hidup? Tanya wanita itu, cuy. Dia bisa menghindari seranganku. Aku tidak boleh meremehkannya, ucap wanita itu dalam hatinya, cuy. Tak berselang lama, Jiang Feigen pun menghentikan wanita yang menyerang Li Tianming, cuy, dan menjelaskan kejadian yang terjadi. Dan wanita itu pun menghentikan serangannya. Dia pun berbicara, hei bajingan, kau pikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan? Aku peringatkan sekali lagi, jangan mendekati saudari ini, ucap wanita itu, cuy. Kau sangat cantik, tapi sayang bicaramu tidak ada sopan santunnya sama sekali, jawab Li Tianming, cuy. Bajingan, apa yang kau katakan tadi? Cepat katakan sekali lagi, kalau tidak aku akan memukulmu, ucap wanita itu, cuy. Tenanglah, aku tadi telah memasuki tubuh saudara ini. Benar sekali, dia bukan orang jahat, ucap Jiang Feigen, cuy. Jadi sekarang kau sudah tahu kalau aku bukan orang jahat, kan? Ucap Li Tianming. Saudariku, bagaimana kau bisa memasuki tubuh orang ini? Dia akan mencemari tubuh sucimu. Hanya aku yang layak kau rasuki, tanya wanita itu, cuy. Beraninya kau berbicara seperti itu di depanku, ucap Li Tianming yang dikacangin, cuy. Dan Jiang Feigen pun menjelaskan bagaimana dia merasuki tubuh Li Tianming. Dan Jiang Feigen pun memberitahunya bahwa tubuhnya dan tubuh Li Tianming sangat cocok, cuy. Sontak wanita itu pun terkejut, cuy. Apa? Sangat cocok? Bagaimana bisa bajingan kecil ini sangat cocok denganmu? Tanya wanita itu, cuy. Jika kamu tidak percaya, aku akan menunjukkannya padamu, jawab Jiang Feigen sambil memasuki tubuh Li Tianming, cuy. Sempurna kan? Hehehe, ucap Li Tianming. Dengan wajah yang kesal, wanita itu pun menjawab, jangan senang dulu kau bajingan. Apa yang kau lakukan di sini? Sih, meskipun tubuh kalian sinkron, aku tidak peduli, ucap wanita itu, cuy. Pada saat yang bersamaan, Li Tianming dan Jiang Feigen pun berbincang. Entah kenapa aku merasakan nyaman saat kita menyatu. Apakah kamu juga merasakannya? Tanya Li Tianming, cuy. Ya, aku juga merasakannya, jawab Jiang Feigen, cuy. Woi, jangan abaikan aku, ucap wanita itu sambil mengajak Jiang Feigen pergi meninggalkan Li Tianming, cuy. Setelah Jiang Feigen dan wanita yang belum diketahui namanya itu pergi meninggalkan Li Tianming, tak berselang lama si ayam pun muncul dan berbicara, cuy. Kau memasukkanku dan bersenang-senang dengan gadis itu sendiri. Katanya sohib sejati. Aku mengutukmu. Semoga otomu mandul, ucap si ayam yang marah, cuy. Iya, maafkan aku. Sekarang gadis itu sudah pergi. Ayo kita lanjutkan pencarian rumput kingling, jawab Li Tianming, cuy. Dan 3 hari pun telah berlalu. Li Tianming dan si ayam pun melanjutkan pencarian mereka untuk mencari rumput kingling, cuy. Ketika mereka menemukan rumput kingling itu, cuy, Li Tianming pun melihat sesuatu dan merasakan ada yang menyerang dirinya, cuy. Tapi serangan itu dengan mudah bisa dihindari oleh Li Tianming. Ada binatang buas, cih, licik sekali. Sepertinya itu binatang pendamping, ucap Li Tianming, cuy. Serangga beracun, mungkin tuanya tidak jauh dari sini, ucap Li Tianming.
Dan pada saat yang bersamaan seseorang pun datang dan berbicara, "Sepertinya kau bukan dari Legend Mansion. Beraninya kamu masuki Gunung Huling ini?" tanya orang itu cuy. "Legend Mansion?" ucap Litian dengan tatapan tajam cuy. "Hah? Kau bilang apa tadi? Mungkinkah kau dari Legend Mansion?" "Hanya orang-orang Legend Mansion yang datang ke Gunung Huling," ucap Litian Ming cuy. Dengan tatapan tajam orang itu pun menjawab, "Iya, aku memang berasal dari Legend Mansion. Aku terlalu malas berurusan denganmu. Cepatlah pergi dari sini, kalau tidak kau akan kubunuh." Hati-hati, anak ini sangat kuat. Orang-orang dari Legend Mansion tidak boleh dianggap remeh. Ingat, kita datang ke sini hanya untuk mencari rumput kingling, ucap si ayam cuy. "Aku mengerti, aku akan pergi dari Gunung Huling. Tapi sebelum pergi, aku ingin memetik beberapa rumput kingling untuk mengobati penyakit ibuku," ucap Litian Ming cuy. Orang itu pun melihat ke arah rumput kingling dan langsung menginjaknya cuy. Sontak Litian Ming pun terkejut. Rumput yang ia cari berhari-hari dengan mudah dihancurkan begitu saja cuy. "Bajingan," ucap si ayam yang marah cuy. Dengan raut wajah yang marah, Litian Ming pun berbicara cuy. "Apa kau sudah hebat sampai menghancurkan harapan orang lain? Kalau begitu kau pantas kubunuh," ucap Litian Ming cuy. "Hah? Kau sudah tahu aku dari Legend Mansion, masih berani memprovokasiku? Sepertinya kau ingin mati," ucap si kampret itu sambil menyerang Litian Ming cuy. Litian Ming pun berbicara pada si ayam. "Tampaknya orang ini memandang kita lemah. Ningbo, kau tahu apa yang harus kau lakukan?" "Iya," ucap si ayam sambil menyerang si kampret itu cuy. Dan baku hantamu tak bisa dihindarkan lagi cuy. Si kampret itu pun terkejut melihat binatangnya dengan mudah bisa dikalahkan cuy. "Nani, bagaimana dia bisa mengalahkan kalajengkingku?" ucap si kampret itu cuy. Dengan tatapan tajam, "Sekarang kau mau apa lagi?" tanya Litian Ming cuy. "Aku akui bahwa aku meremehkanmu, tapi jika kau ingin mati, maka akan kukabulkan. Terimalah jarum-jarumku ini," ucap si kampret itu sambil mengeluarkan senjatanya cuy. "Itu adalah jarum penusuk jantung dan jarum itu sudah dilumuri racun," ucap Litian Ming. "Ya, aku tebak dia pasti sangat kaya," jawab si ayam cuy. "Pergilah ke neraka," ucap si kampret itu sambil melepaskan jarum-jarumnya cuy. Tapi Litian Ming bisa menghindari jarum-jarum itu dengan mudah dan langsung berbalik menyerang si kampret itu cuy. "Oh tidak," ucap si kampret itu yang melihat Litian Ming yang berlari ke arahnya cuy. Tanpa ampun, Litian Ming pun menghantam dengan pukulan yang sangat keras cuy. Dan si kampret itu pun terkapar dengan satu hantaman dari Litian Ming cuy. Dengan sombongnya si kampret itu pun masih bisa berbicara lagi cuy. "Hahaha, lihat dan tunggulah, kau akan mati hari ini juga. Tidak peduli siapa kau, hari ini aku akan membunuhmu," ucap si kampret itu cuy. "Hah? Kau mengancamku? Lihatlah dirimu, kau masih merangkak di tanah," ucap Litian Ming sambil menginjak pala si kampret itu cuy. "Yang mana tadi kakimu yang menginjak-injak rumput kingling? Aku akan memotongnya untukmu," ucap Litian Ming cuy. "Ada apa dengannya? Binatang kecilnya pun lemah," ucap si ayam. "Ayah, ibu, tolong aku," teriakan si kampret yang mengadu memanggil orang tua aja cuy. Tak berselang lama, Litian Ming pun merasakan hawa membunuh yang sangat mengancam cuy. Tak pikir panjang, Litian Ming pun langsung pergi berlari meninggalkan tempat itu cuy. Tak berselang lama, orang tua si kampret itu pun datang sambil berteriak cuy. "Anakku, siapa dia?" ucap orang tua si kampret itu cuy. "Ayah, tolong balaskan dendamku, kejar anak itu. Dia pria muda sepertiku dengan perban di tangan kirinya. Dia baru saja pergi," jawab si kampret itu yang mengadu cuy. "Istriku, kau tetap di sini bantu anak kita. Aku akan mengejarnya," ucap bapaknya si kampret cuy. Dengan wajah yang marah, bapak si kampret pun berbicara sambil mengeluarkan aura aja cuy. "Beraninya kau melukai anakku, awas kau." "Cia," ucap bapak si kampret itu cuy. Dan dia pun langsung mengejar Litian Ming. Litian Ming yang berlari terbirit-birit pun melihat dua orang dari kejauhan. Dan Litian Ming pun menghampiri mereka berdua cuy. Ternyata mereka adalah dua orang gadis yang dia temui di dalam gunung. Litian Ming yang sedang berlari pun berbicara cuy. "Cepat lari," ucap Litian Ming. Tapi sayang, ucapannya dijawab dengan hantaman yang keras cuy. Dan si gadis yang belum diketahui namanya itu pun berbicara cuy. "Lari? Emangnya ada apa?" ucap si gadis itu cuy. Tak berselang lama,
Bapak si kampret yang mengejar Tianming pun datang dan berbicara, cuy. Penjahat kecil, kemana kau mau lari? Ucap bapak si kampret itu, cuy. Terlihat bapak si kampret terkejut melihat si gadis yang belum diketahui namanya itu, dan dia pun berbicara, cuy. Aku Jang Chong dari Legend Mansion. Aku memberi salam kepada Putri King, ucap bapak si kampret, cuy. Wah, ternyata si gadis Pringles itu adalah seorang putri ya, cuy ya. Dengan wajah terkejut, cuy, Tianming pun berbicara. Ini tidak mungkin. Ternyata dia adalah seorang putri dari kerajaan Sujaku, ucap Tianming dalam hatinya, cuy. Hah? Ternyata orang dari Legend Mansion. Apa yang kamu lakukan di sini? Jawab Putri King, cuy. Bapak si kampret hanya terdiam dan membisu, cuy. Dengan tatapan tajam, cepat katakan, tanya Putri King lagi, cuy. Dan bapak si kampret itu pun memberitahu Putri King mengapa dia berada di Gunung Howling dan menceritakan keberadaan sumber dewa yang berada di Gunung Howling ini, cuy. Oke, mungkin cukup sekian alur cerita dari Eternal Pussycat-nya ya, cuy. Semoga kalian suka dan terhibur dengan penyampaian yang gua bawain. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata karena gua memang manusia biasa ya, cuy. Oke, ditunggu pas selanjutnya, cuy. See you next time. Bye bye.